Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Vinicius beri tanggapan tegas soal tindakan rasisme yang ia terima setelah melakukan selebrasi gol. Dan itu mengundang komentar rekan senegaranya, Neymar. Dilansir Daily Mail, Vini yang gerah melihat tariannya dikriminalisasi. Ia memposting video yang berisikan bahwa ia tak akan menghentikan selebrasi itu. Neymar pun dengan cepat mendukung selebrasi gol Vini. Ia memposting video Vini dengan caption, "Menggiring, menari, dan jadilah dirimu sendiri." Dengan mengantarkan Real Madrid menang atas RB Leipzig, Vinicius telah melampaui pencapaian seniornya yakni Ronaldo Nazario bersama Real Madrid. Dilansir AS, bintang Real Madrid itu menjadi pemain Brasil keempat setelah Marcelo, Roberto Carlos, dan Casemiro sebagai pemilik jumlah pertandingan terbanyak selama membela El Real. Vini sudah mengantongi 178 penampilan bersama Madrid. Ia menyalip seniornya yakni Ronaldo Nazario yang hanya mengumpulkan 177 penampilan. Lazio telah mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya mengganti kerugian 225 fans yang sudah menghadiri laga tandang dan berakhir dengan kekalahan 5-1 dari FC Midtjylland. Dilansir Football Italia, ini adalah kekalahan yang memalukan bagi Lazio. Maka dari itu, tindakan ganti rugi ini merupakan salah satu permohonan maaf Lazio kepada para supporter yang sudah jauh-jauh terbang ke Denmark. Jack Grealish tak bisa dilepaskan dari kritik fans yang merasa kurang puas dengan performanya selama ini. Namun sebagai pelatih, Pep Guardiola pasang badan untuk Grealish. Dilansir ESPN, Pep merasa senang dengan apa yang ditampilkan Grealish selama ini. Jadi Pep merasa Grealish tak perlu khawatir. Ia harus bisa mengabaikan kritik-kritik yang datang, karena itu adalah bagian dari sepak bola. Ternyata Rio Ferdinand juga memiliki pemikiran yang sama dengan Todd Boehly soal pertandingan All-Star di Premier League. Mengutip Football London, sudut pandang yang sama itu disampaikan Rio melalui salah satu wawancara dengan media Inggris. Rio berkata bahwa usulan Boehly ada benarnya juga. Jika dicerna dengan seksama, Boehly lebih menekankan soal mendapatkan uang sebanyak mungkin dari piramida sepak bola. Jadi menurut Ferdinand, pertandingan All-Star patut dicoba. Timnas Chile gagal untuk mengkudeta Ekuador di Piala Dunia 2022. Hal itu dipastikan setelah banding Chile ditolak oleh FIFA. Dilansir ESPN, sebelumnya Chile sempat menuduh Ekuador melanggar peraturan dengan memainkan pemain yang diduga bukan warga Ekuador, yakni Byron Castillo. Chile pun mengajukan banding dengan harapan mereka bisa menggantikan Ekuador yang didiskualifikasi. Namun, harapan itu pupus setelah FIFA menyatakan bahwa tuduhan Chile tak berdasar. Bournemouth kabarnya akan segera berganti kepemilikan. Pemilik The Chariots sekarang, yakni Maxim Damim, dikabarkan tengah berdiskusi dengan beberapa calon pemilik baru soal pengambil alihan kepemilikan klub. Dilansir Sky Sport, pemilik waralaba National Hockey League, Bill Foley, memimpin perlombaan untuk mengakuisisi 100% saham Bournemouth. Syarat dan harga sudah disepakati, dan pengambil alihan diperkirakan bakal rampung sebelum Piala Dunia Qatar nanti. Kabar mengejutkan datang dari mantan striker Liverpool, Andy Carroll. Sempat menganggur selama beberapa bulan, kini ia resmi kembali ke pelukan mantan klubnya, Reading. Dilansir Sport Bible, Carroll yang sudah berusia 33 tahun secara resmi telah menandatangani kontrak jangka pendek dengan Reading. Kabarnya, ia hanya menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan saja. Lucunya, sebagai seorang striker, Carroll justru memilih nomor punggung 2 selama periode keduanya bersama Reading. Mantan pemain Manchester United, David Beckham, memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II di Westminster Hall. Namun yang menarik adalah, ia ikut mengantri bersama warga Inggris lainnya. Dilansir Sport Bible, David Beckham tidak menggunakan privilege kebintangannya untuk menerobos antrian warga yang ingin melihat peti mati mendiang Ratu. Beckham bahkan rela mengantri selama 12 jam lamanya demi memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II sebelum dimakamkan. Saat diwawancarai The Sun, mantan striker Watford Troy Deeney mengungkapkan bahwa Ivan Toney seharusnya bisa bermain di klub yang lebih baik. Deeney juga menyinggung soal kecepatan dan rekor tendangan penaltinya yang luar biasa.
Lantas, ketika ditanya soal ketertarikan Manchester United terhadap kawannya itu, Dini mengungkapkan bahwa pola permainan Tony cocok dengan kebutuhan MU saat ini. Ia cepat, cerdas, dan tajam di lini depan. Dini yakin bahwa Tony bisa bersinar apabila bergabung dengan MU. Manchester City sukses menggebuk Wolverhampton dengan skor 3-0 pada pertandingan Liga Premier Inggris Sabtu 17 September. Bermain di Stadion Molineux, Jack Grealish membawa City unggul di menit awal. Erling Haaland lalu menggenapi skor City di menit ke-16. Dan Phil Foden ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-69. City kini memuncaki klasmen dengan nilai 17 poin, sementara Wolves masih berada di posisi ke-16. Di laga lain, Spurs menang 6-2 atas Leicester City, Newcastle ditahan imbang 1-1 atas Bournemouth, dan Aston Villa menang 1-0 atas Southampton. Dari ajang La Liga, Barcelona menundukkan Elche 3-0 di Camp Nou. Robert Lewandowski membuka keran gol Barca di menit ke-34. Lalu, keunggulan El Barca ditambah oleh Memphis Depay di menit ke-41. Dan Lewandowski kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-48. Sampai dengan pekan ke-6, Barcelona masih berada di urutan teratas dengan 16 poin. Di pertandingan lain, Valencia menang 3-0 atas Celta Vigo. Dari ajang Bundesliga Jerman, Bayern Munchen menelan kekalahan dari tuan rumah Augsburg dengan skor 1-0. Mergim Berisha jadi penentu kemenangan Augsburg lewat golnya di menit ke-59. Sementara di laga lain, Borussia Dortmund menang 1-0 atas Schalke. Drama 8 gol mewarnai laga Tottenham Hotspur menjamu Leicester City. Skornya 6-2 untuk kemenangan Spurs. Son Heung-min yang tampil sebagai pemain pengganti mencetak hat-trick untuk Spurs pada laga ini dengan masing-masing gol dicetak pada menit ke-73, 84, dan 86. 3 gol dari Spurs lainnya dicetak oleh Harry Kane, Eric Dyer, dan Rodrigo Bentancur. Sedangkan gol Leicester City dicetak oleh Tielemans dan juga Maddison. Erling Haaland benar-benar membuktikan dirinya adalah bomber kelas wahid. Statistik dari Optajo menunjukkan Haaland sejauh ini telah mencetak 100 gol dari 99 penampilan sejak meninggalkan RB Salzburg pada Januari 2022. Gol terbaru Haaland tercipta saat Manchester City bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers untuk melakoni laga pekan ke-8 Liga Inggris 2022-2023 Sabtu 17 September malam waktu Indonesia Barat. Vinicius Junior telah menanggapi setelah seorang agen Spanyol melakukan komentar rasial saat mengkritik selebrasi dirinya di siaran TV. Vinicius Junior mengatakan dia tak akan berhenti menari saat dia merilis pernyataan emosional sebagai tanggapan atas pelecehan rasis yang dia terima dari Presiden Agen Sepak Bola Spanyol, Pedro Bravo. Seperti diketahui, sebelumnya dalam suatu acara di El Chiringuito, Bravo menyuarakan komentar bernada rasisme untuk aksi Vinicius. Menurutnya, selebrasi dansa tidak seharusnya dilakukan. Pedri kembali menunjukkan permainan yang luar biasa saat Barcelona menang atas Elche. Berbicara setelah pertandingan, manajer Xavi Hernandez memuji pemuda berusia 19 tahun tersebut. Dia adalah pesepak bola superlatif. Dia memahami permainan, dia membuat perbedaan dengan operan, dia tidak kehilangan bola. Dia sangat menentukan. Dia adalah salah satu yang terbaik yang telah datang ke sini. Dia adalah jaminan. Semua pertandingan Serie A akhir pekan ini akan dimulai dengan mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati mereka yang meninggal dunia akibat banjir di wilayah Marche, Ancona, Italia. Presiden FIGC, Gabriele Gravina, mengkonfirmasi keputusan Serie A untuk mengheningkan cipta sebagai bentuk sepak bola Italia mengungkapkan kesedihan. AS Roma mengkonfirmasi bahwa bek andalan mereka yakni Rick Karsdorp
harus menjalani operasi menyusul cedera lutut yang diderita sang pemain. Karsdorp alami cedera setelah menuntaskan laga melawan AJK Helsinki di ajang Liga Eropa. Melansir dari situs resmi klub, Roma mengabarkan jika jaringan meniskus yang menghubungkan tulang lutut dan paha Karsdorp harus dibedah. Jika proses operasinya berjalan lancar, maka Karsdorp diperkirakan akan absen memperkuat Roma selama 1,5 bulan ke depan. Peta persaingan untuk jasa Jude Bellingham di musim panas tahun depan bakal semakin ramai. Chelsea dilaporkan juga meminati jasa sang gelandang karena mereka terancam krisis gelandang di musim depan. Chelsea siap tampil all out untuk mengamankan jasa Bellingham. Mereka tahu bahwa Borussia Dortmund akan membandrol Bellingham di angka yang sangat tinggi. Sang gelandang dikabarkan akan dilepas di kisaran angka 120 juta euro. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti membahas mengenai Vinicius Junior yang mengklaim menerima perlakuan rasisme. Dia justru membantah soal adanya rasisme di sepak bola Spanyol. Saya harus menjelaskan bahwa saya tidak melihat bentuk rasisme ini di Spanyol. Saya mendukung pernyataan yang dibuat oleh klub dan dari Vini. Dia baik-baik saja. Tak sabar untuk memainkan pertandingan ini yakni melawan Atletico Madrid, ucap Ancelotti. Atletico Madrid mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan kandang melawan rival sekota, Real Madrid yang akan berlangsung pada Minggu 18 September malam waktu setempat di Estadio Civitas Metropolitano. Pelatih Diego Simeone mengkonfirmasi kiper utama mereka, Jan Oblak, bisa tampil dalam pertandingan akbar tersebut setelah sebelumnya sempat diragukan untuk tampil karena sedang tidak dalam kondisi prima. Gelandang Inggris milik Manchester City, Calvin Phillips, terancam absen di Piala Dunia 2022 di Qatar pada November mendatang karena cedera bahu yang memaksanya melakukan operasi. Pelatih City Pep Guardiola mempertimbangkan akan mengirim Phillips ke ruang operasi. Dengan Piala Dunia yang semakin mendekat, cedera panjang membuatnya akan absen dari turnamen akbar tersebut. Namun jika ia bisa sembuh sebelum turnamen, kebugarannya juga pasti akan diragukan. Kevin De Bruyne telah menyamai rekor Steven Gerrard untuk assist Liga Premier dan dia melakukannya dalam jumlah yang luar biasa dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit daripada legenda Liverpool tersebut. Gerrard membutuhkan 504 pertandingan untuk mendapatkan 92 assist-nya. Di sisi lain, De Bruyne kini telah melakukannya dalam 217 pertandingan atau 287 penampilan lebih sedikit dari Gerrard. Todd Boehly, bos Chelsea, mengatakan Mohamed Salah adalah jebolan akademi The Blues. Hal itu bikin berang Al-Mokalun, mantan klub striker Mesir tersebut. Klub yang dibela Salah pada 2006 hingga 2010 itu meledek Boehly. Seluruh dunia tahu karir Salah dan bagaimana dia mengawalinya dengan kami. Tetapi tampaknya pemilik Chelsea satu-satunya orang di dunia yang tidak mengetahui informasi ini, kata salah satu direktur klub Al-Mokalun, yakni Mohamed Adel Fatih. Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga penentuan kontra Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Minggu 18 September. Jika ingin mengamankan tiket ke Piala Asia U20 tahun depan, maka menang atas Vietnam adalah sebuah keniscayaan. Baik Timnas Indonesia maupun Vietnam saat ini memiliki jumlah perolehan poin yang sama, yakni 6 angka di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Statistik kedua tim juga identik, yakni mencetak 9 gol dengan kebobolan 1 gol. Jika laga nanti berakhir seri, maka akan dilanjutkan ke babak adu penalti untuk mengetahui siapa juara grup. Nah, untuk lolos ke Piala Asia, yang terpenting bagi Indonesia adalah jangan sampai kalah lawan Vietnam. Kemenangan Borussia Dortmund atas Schalke harus dibayar mahal dengan cederanya Marco Reus. Reus menderita cedera pergelangan kaki yang tampaknya cukup parah. Cedera itu ia dapatkan setelah Reus berduel dengan pemain Schalke, Florian Fleck. Cederanya Reus juga semakin menambah daftar panjang pemain Dortmund yang harus masuk ke ruang perawatan, karena sebelumnya sudah ada 6 pemain yang cedera. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!